Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Gimana kisah dari Kirana dan Sabto? Menurut kalian gimana? Sedih atau enggak? Ya begitulah ya, santet. Memang benar santet diciptakan untuk menguji kita semua. Apakah teman-teman tahu sebenar-benarnya benteng untuk menghadapi santet? Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomahkan diri agar selalu sholat 5 waktu. Itulah benteng kita. Ya udah, gak usah banyak ngomong lagi deh. Mari kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Tapi biasa, kita harus berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Sementara itu di Padepokan Sumerep, Ramli bertanya, "Bah, apakah kita bisa menyerang santet itu sekarang?" Bah Sumerep pun menjawabnya, "Tidak hari ini. Aku punya rencana lain." Citra pun tak kalah. Dia bertanya, "Apa rencana itu?" "Aku akan membunuh mereka berdua dengan cara yang berbeda. Akan kubuat Sabto, Kirana, Romo, dan Maman bertekuk lutut kepadaku sebelum satu surah itu berlangsung." Jelas Sumerep. Citra dan Ramli saling memandang. Mereka berdua tidak paham apa yang disampaikan oleh Sumerep padanya. "Jadi, apakah Pak Mulyo dan istrinya akan kita bunuh?" tanya Ramli. "Pasti." Citra dan Ramli hanya menunduk pasrah dengan apa yang dikatakan oleh Sumerep terhadapnya. Penyerangan itu gagal. Bah Sumerep lakukan karena pion yang dimaksud untuk mengisi kekosongan rumah Kirana, yaitu Romo, memiliki rencana penyerangan sendiri. Di rumah Kirana, hari ketiga setelah kematian Pak Suroso, "Sabto, Kirana, aku ingin mengobrol sebentar terhadap kalian," ucap Romo. Kirana dan Sabto segera mendekati Romo yang telah terduduk di ruang tamu. "Begini, aku bisa menyembuhkan Bu Yati, namun itu membutuhkan waktu. Alasan sederhananya, Bu Yati sedang dikendalikan oleh Sumerep, jadi kita bisa merebutnya kembali, namun juga tidak semuanya kita dapatkan secara utuh." "Kira-kira solusi apa yang diberikan Mas Romo kepada kita semua?" tanya Sabto. Maman mendatangi mereka sambil membawakan makanan dan wedang untuk melengkapi obrolan hangat ini. Romo pun berucap, "Maman, duduklah, bergabunglah dengan kami." "Nggih, Mas." "Secara fisik, ibumu memang sehat Kirana. Namun secara batin, dia tersiksa karena seluruh tubuhnya telah diambil seluruhnya dan dikendalikan. Untuk sekarang, kita hancurkan buhul atau tali gaib itu dengan memandikannya malam ini. Kalian mengerti? Apakah ada sesuatu yang harus kita waspadai?" tanya Maman. "Aku minta kepadamu untuk menaruh daun pandan dan lingkaran ilalang di setiap pintu, lalu taburkan beras di depan rumah, belakang hingga samping." "Tujuannya?" tanya Kirana. "Makhluk itu masih mengintai kita." "Makhluk yang mana?" tanya Sabto. "Man, jangan lupa taburkan juga di atas rumah ya," ucap Romo. "Siap Mas." "Sebentar Mas Sabto, sebelumnya pernah mendengar suara genteng yang berjatuhan di malam hari?" tanya Maman. "Pernah Mas." "Itulah dia, santet jenis kiriman makhluk gaib." "Sebenarnya berapa santet yang dilayangkan oleh Sumerep?" tanya Kirana. "Lebih dari 3, jelas Maman." "Sebanyak itukah?" "Itu baru yang diketahui hingga sekarang. Sumerep bukan tipe musuh yang mudah ditebak. Pemikirannya setiap hari bercabang," jelas Maman. "Itu artinya dia baru memasang akar di rumah ini?" tanya Kirana. "Benar sekali. Untuk buahnya akan tumbuh jika batang dan daunnya telah lebat. Dan tahukah kalian siapa yang akan memenuhi daun serta batang dari penyerangan ini?" tanya Romo. "Jika akarnya adalah Pak Suroso,
berarti kemungkinan ada batang dan daun yang harus dipenuhi untuk memiliki buah. Dan kedua unsur itu adalah... Potong Sabto. Benar. Ayah dan ibumu yang akan dijadikan daun serta batang dari santet yang akan menumbuhkan buahnya. Jelas Romo. Kurang ajar. Dia telah berpikir sejauh ini. Kita harus menggagalkannya. Apakah bisa disembuhkan sama seperti Bu Yati yang hanya bermodalkan memandikannya dengan bunga kantil? Tanya Sabto. Tidak, itu beda kasus. Jelas Romo. Aku masih kepikiran dengan Ramli. Mengapa dia sedendam itu dengan keluargaku? Jelas Kirana. Ada kalanya yang kita anggap baik, itulah keputusan yang tidak sesuai. Jadi mulai sekarang, jangan arahkan setiap masalah kepada orang yang salah. Jelas Romo. Baiklah, sekarang kita persiapkan. Tutup rumah kita seharian. Jangan ada satupun warga yang mengetahui kegiatan kita. Jelas Romo. Siap Mas. Romo dan Sabto menyiapkan pandan dan ilalang melingkar untuk ditempelkan di setiap pintu. Sedangkan Kirana melakukan persiapan untuk segera memandikan ibunya, Bu Yati. Sedangkan Maman, dia menaburkan beras di hadapan rumah, samping, belakang, hingga atas rumah untuk mematikan sinyal atau mata-mata Sumerep melalui makhluk yang biasa memberikan informasi terhadapnya. Setelah dirasa selesai, Romo segera memasuki kamarnya dengan membawakan sebuah kain putih berisi bunga kantil untuk diberikannya kepada Kirana. Cepat lakukan. Biar kami yang menjaga di luaran. Paham? Jika ada masalah, segera buka pintu. Apapun itu. Jelas Romo. Siap Mas. Di padepokan Sumerep. Brengsek kau Romo. Kenapa Mbah? Tanya Citra. Mata-mataku telah dibutakan penglihatannya oleh Romo sialan itu. Tidak kusangka kita mempunyai musuh baru yang lebih cerdik dari Maman. Jelas Sumerep. Maksudmu? Makhluk yang biasa bertengger di atas rumah Kirana tidak bisa lagi memberikan informasi kepada kita? Tanya Ramli. Benar. Satu persatu langkahnya sangat berbahaya. Kita harus segera mempercepat pembunuhan terhadap orang tua Sabto. Jelas Sumerep. Apakah itu tidak terlalu buru-buru? Jelas Citra. Kita harus tumbuhkan batang serta daunnya untuk menumbuhkan buah dari santet yang kita serang di malam satu suro ini. Jawab Sumerep. Apakah kau ingin mengutusku untuk mengacaukan rencananya? Tanya Ramli. Pikiran yang tepat. Di rumah Kirana, 3 hari setelah kematian Pak Suroso, Maman serta Sabto mengangkat tubuh Bu Yati menuju kamar mandi. Kirana tampak siap menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi. Jika mungkin pilihan ini adalah langkah terakhir. Berbeda dengan Romo, dirinya masih sangat menyayangkan langkah Suroso yang membuat putri kesayangannya, Kirana, menjadi sangat terpukul. Jika santet itu menyerang di momen seperti ini, kita akan kalah telak. Ucap Romo sambil menyeruput kopinya. Kirana, kau adalah putri satu-satunya almarhum Pak Suroso dan Bu Yati. Kamu harus yakin bahwa langkah ini bisa menjadikan ibumu sehat kembali. Ucap Maman. Aku sudah siap dengan itu. Namun, bagaimana jadinya jika Sumerep menyerang di saat yang seperti ini? Tanya Kirana. Sabto mendekati Kirana yang berada di pintu kamar mandi. Ibunya, Bu Yati, telah didudukkan di kursi yang telah dulu diletakkan di kamar mandi. Kamu adalah orang baik. Kamu putri kesayangan sepeninggal bapakmu. Aku yakin kamu bisa. Jangan ragu dek, ucap Sabto. Sekarang, mandikanlah ibumu. Aku dan Sabto akan menjagamu dari depan pintu kamar mandi ini. Jika ada apa-apa, ketuklah pintu 3 kali, ucap Maman. Baik Mas, ucap Kirana. Namun berbeda lagi jika ada yang mengetuk pintu dari arah depan kamar mandi. Aku akan berikan kode. Kode seperti apa Mas? Tanya Kirana. Jika aku mengetuk hitungan ganjil, maka Sabto dan aku, Maman, yang mengetuknya. Namun jika hitungan genap itu bukan kita, namun itu adalah ketukan orang lain. Kamu paham? Tanya Maman. Baiklah, aku paham. Lakukan tugasmu dengan baik. Kirana segera menutup pintunya. Dia melakukan tugasnya untuk memandikan ibunya dengan bunga kantil pemberian Romo. Romo menjaga pintu depan rumahnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan datang dengan tiba-tiba. Sekarang, apakah mereka akan menyerang kita semua secara mendadak? Di padepokan Sumerep. Sudah siap? Tanya Sumerep. Sudah Mbah. Baiklah, kita berangkat sekarang. Sumerep, Ramli, dan Citra telah siap untuk melakukan penyerangan mendadak terhadap keluarga Kirana. Di rumah Kirana pukul 21,
Jawa Tengah tahun 1980. Man, bagaimana jika bagi tugas kamu yang menjaga orang tuaku di depan pintu, sedangkan aku yang akan menjaga Kirana sembari menyelesaikan tugasnya? Jelas Sabto. Baiklah mas. Maman menuju kamar tempat di mana Pak Mulyo dan Bu Wati masih terjaga dan masih belum tersadar. Sedangkan Sabto, dia menjaga Kirana untuk menyelesaikan tugasnya untuk segera memandikan Bu Yati. Malam itu suasana sangat sunyi. Tak ada satupun hewan yang bersuara, hening. Nyaman, namun sedikit mencengkam. Romo masih memandangi depan rumahnya. Pikirannya mulai bercabang dan sedikit demi sedikit memperhatikan gerak-gerik pepohonan yang bergoyang, walau tanpa angin sedikit pun. Malam ini terasa sangat asing. Aku pernah mendapatinya ketika hari itu, ucap Romo dalam keheningan malam. Apakah aku harus masuk ke dalam mengecek mereka yang sedang menjaga? Tanya Romo pada diri sendiri. Sudahlah, aku percayakan pada Maman. Lanjutnya, Maman berdiri di hadapan kamar Pak Mulyo dan Bu Wati, seakan nyawanya sedang dipertaruhkan oleh keselamatan mereka berdua. Maman rela untuk menunggunya hingga Sabto dan Kirana selesai mengerjakan tugasnya. Dek, kamu sudah selesai belum? Tanya Sabto dari luar kamar mandi. Sebentar lagi mas, ucap Kirana. Oke dek, aku tunggu yo, jawab Sabto. Suara ketukan pintu dari arah belakang rumahnya mengganggu fokus Sabto. Ketukan pintu itu menambah keras bersamaan dengan bunyi langkah kaki yang berbolak-balik di hadapan pintu. Sabto mulai ragu. Rasa penasarannya ingin sekali membuka pintu itu dan melihat siapa orang di balik pintu itu. Namun sekali lagi, dia sedang mengemban tugas untuk menjaga istrinya, Kirana, yang belum selesai juga menyelesaikan tugasnya. Sabto pun memutuskan keputusannya. Dia pergi menuju pintu belakang dan meninggalkan Kirana yang sedang memandikan ibunya, Bu Yati. Aku akan cek sebentar, ucapnya dengan lirih. Sementara itu, Kirana telah usai memandikan ibunya dan mendapati Bu Yati telah sadar. Bu, ibu, Kirana, putriku, ibu kangen kamu nak. Bapak mana? Apakah bapak sehat-sehat saja? Tanya Bu Yati. Bapak sudah, maksudmu? Bapak sudah meninggal bu. Bu Yati langsung syok sambil memegangi mulutnya dengan kedua tangannya. Ora mungkin. Kirana langsung memeluk ibunya yang merasa syok itu. Ibu ndak usah sedih ya, ada aku yang akan menjaga ibu, jelas Kirana. Iya nduk, sekarang ganti pakaian ibu, jelas Kirana. Iya nduk. Sembari mengganti baju, Kirana masih memandangi pintu kamar mandinya. Apakah suaminya Sabto masih berada di luar pintu? Apakah dia masih terjaga? Mas Sabto? Tanya Kirana dari luar pintu kamar mandi. Namun tidak ada jawaban yang terucap dari balik pintu itu. Sabto segera membuka pintu belakang. Namun dia makin ragu. Nyalinya makin penasaran, manakala ketukan itu masih berbunyi. Dia pun memegangi gagang pintu rumah belakangnya dengan pelan-pelan. 3 ketukan pintu dari belakang pintu kamar mandi. Itu berarti ketukan dari Maman atau Sabto. Kirana senang sekali mereka berdua masih menunggu tugasnya. Bu, ayo kita keluar. Iya nduk. Namun ketika Kirana membuka pintunya, ketukan itu terketuk lagi 1 kali, sehingga jadilah bilangan genap ketukan yang berarti 4 ketukan pintu. Sabto juga membuka pintu belakangnya secara perlahan. Setelah dibuka, Kamu, ucap Kirana. Mereka berdua terkejut, ternyata di balik pintunya adalah, halo mas, ucap Citra dari balik pintu belakang rumah. Halo mbak, ucap Ramli dari depan pintu kamar mandi. Ternyata masing-masing pintu yang diketuk adalah orang yang bukan dimaksud. Sabto mendapati Citra sedang berdiri tegak dengan menggunakan tudung hitam. Sedangkan Kirana, dia mendapati sosok Ramli dengan wajah sumringah. Ramli, teriak Kirana. Apa kabar mbak? Tanya Ramli. Kirana pun langsung menutup pintu. Namun tangan Ramli lebih dulu menahannya. Citra menarik tangan Sabto hingga terjatuh. Dia pun langsung menutup pintu belakang rumahnya. Au! Citra masih memandangi wajah Sabto yang memelas itu. Sudah lama tidak bertemu lagi mas, ucap Citra. Sambil membereskan bajunya, Sabto bangkit berdiri dan menatap wajah Citra dengan penuh tanda tanya. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Sabto. Aku rindu mas, jawab Citra. Apa maksudmu? Apakah kau tidak rindu padaku? Tanya balik Citra. Aku tidak merindukanmu, bukan berarti aku tak ingin mendekatimu. Namun kita telah berbeda. Aku telah menikahi Kirana.
Jadi aku mohon padamu untuk tidak menggangguku, jelas Sabto. Apa hanya itu jawabanmu? Tanya Citra. Aku ingin masuk rumah, tolong jangan ganggu diriku lagi. Mas, ucap Citra. Citra menaburkan tepung di hadapan wajah Sabto hingga matanya kesakitan dan terasa perih. Au! Citra segera memukul punggung Sabto hingga terjatuh dan pingsan. Citra segera menyeret tubuh Sabto untuk mencegah Kirana mendatanginya. Tolong lepaskan mas, lepaskan. Ramli menarik tangan Kirana hingga membuat Kirana meringis kesakitan. Ikutlah denganku sekarang, teriak Ramli. Ramli menarik tangan Kirana hingga terseret ke depan pintu kamar mandi. Bu Yati mencoba untuk menahannya, namun tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Kemari, ikut aku, ucap Ramli. Sementara itu, Romo memberanikan diri untuk keluar rumah. Dia sudah mengira bahwa ada kejanggalan di luar rumah. Romo melangkah sejauh 2 meter dari tempat di mana dia berpijak. Namun ada sekelebatan bayangan hitam berlari membelakanginya masuk ke dalam rumah. Siapa itu? Teriak Romo. Romo mulai tidak nyaman dengan posisinya yang sudah berada di luar rumah. Dia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk mengecek siapa sosok sekelebat hitam yang berlari membelakanginya itu. Baru beberapa langkah kakinya berpijak, Romo dikejutkan dengan suara langkah kaki menujunya. Memang benar, keluarga Pak Suroso tidak diragukan lagi untuk segera dibunuh, ucap seorang lelaki bersuara berat dengan perkiraan usia 50 tahunan. Apakah kau masih ingat denganku, Romo? Tanya lelaki itu. Romo pun membalikkan pandangannya ke arah belakang. Tubuhnya agak bergetar dan sedikit merinding. Suara itu tampak tak asing, samar-samar masih diingatnya dalam pikiran Romo. Bagaimana? Apakah kau bisa tenang hari ini di 3 hari kematian kakakmu, Romo? Tanya pria itu yang ternyata adalah Sumerep. Kamu? Teriak Romo. Selamat kembali ke rumah, orang lemah, ucap Sumerep pada Romo. Mau apa kau kesini? Tanya Romo. Bukankah sudah jelas? Kau sudah menaruh serpihan beras di depan rumah. Itu menandakan sikap waspadamu. Harus aku patahkan sekarang, jelas Sumerep. Aku tak habis pikir. 25 tahun yang lalu kau masih menyimpan dendam ini kepada keluargaku. Bukankah dendam tercipta karena kasih sayang dan perhatian yang tertolak dengan tidak sopan? Apakah manusia sepertimu menyadari perasaan orang lain ketika dirinya berada di ambang mabuk cinta, lalu kakakmu dengan mudah menjepit perasaan itu dengan pernikahan? Jelas Sumerep. Alangkah baiknya orang sepertimu bermuhasabah diri. Cinta bukanlah sebuah tuntunan, namun cinta adalah tuntunan yang harus dijalankan, jawab Romo. Kemudian Sumerep pun bertanya kembali. Apakah tuntunan kakakmu telah mengarahkan kepada cinta yang sebenarnya? Romo pun menjelaskan kembali. Jika memang cinta menuju kepada pernikahan dan berujung untuk kebahagiaan, arah cinta tidak bisa dibelokkan dengan omong kosong yang bisa menghancurkan lidah para manusia yang bersikeras memperbaiki dirinya. Ingat, lidah itu lebih tajam dibanding belati yang mematikan. Mari kita bandingkan secara perasaan. Apakah kau pernah merasakan cinta jika hanya berpadu kepada teori semata? Tanya Sumerep. Teori cinta tidak bisa diakali, namun cinta juga tak memaksakan diri untuk dikenali dalam diri manusia, senyum Romo. Cinta, dendam, kematian, rasa iri, dengki, sakit hati, dan tidak menerima takdir. Dari manakah semua itu berasal jika bukan karena kakakmu sendiri yang meluapkan semuanya ke dalam kehidupanku? Tanya Sumerep. Itu karena hatimu lemah dan tak memiliki keyakinan yang tinggi, teriak Romo. Sabto, maafkan aku. Aku melakukan ini karena hatiku dibutakan oleh dendam dan cinta. Aku tak mampu mengimbanginya. Jangan mati dulu, Sabto. Aku harap kamu bisa menerimaku walau di detik-detik kematianmu nanti, ucap Citra. Citra pun mengikat kedua tangan Sabto dan menyumpal mulutnya dengan kain agar ketika Sabto terbangun, dia tak bisa berteriak kencang dan meluapkan rasa bencinya kepada Citra. Sementara itu, Kirana diseret menuju dapur dan kedua tangannya diikat secara paksa oleh tali agar tak mampu berontak. Bu Yati yang melihat putrinya merasa tertekan, tak mampu menyeimbangkan pikiran kosongnya. Bu Yati pingsan dengan pikirannya yang sangat kacau. Hatinya sangat syok.
Maman mulai merasakan kejanggalan. Dirinya tak mampu lagi menahan keingintahuan keadaan Pak Mulyo dan Bu Wati yang masih di dalam kamar. Dia pun mencoba untuk membuka kamar secara perlahan. Pintu itu dibukanya oleh Maman sambil menundukkan badan. Namun, Maman terkejut dengan posisi kedua tuanya, yaitu Pak Mulyo dan Bu Wati yang sudah terbujur kaku dengan mulut penuh dengan darah. Kedua tangannya terlentang di lantai. Tuan! Maman segera berlari ke arah kedua tuanya yang sudah tak bernyawa itu. Pak Mulyo, Bu Wati, teriak Maman sambil menggerak-gerakkan kedua tubuh tuanya itu. Pak, Bu, ojo mati dhisik, teriak Maman sambil menangis. Sumerep, teriak Maman dengan kedua tangannya. Ia mencengkeram lantai. Mata Maman memerah. Air matanya berjatuhan. Dia merasa kehilangan sosok tuanya yang terkenal sangat baik itu. Ojo mati, teriak Maman. Bersamaan dengan itu suara hendusan nafas berat terdengar dengan jelas. Pintu kamar tertutup dengan rapat. Maman merasakan kehadiran makhluk bertubuh besar itu berada di belakangnya. Suara makhluk itu memberikan aroma kematian yang melekat. Jangan mati, Bu, Pak, ucap lirih Maman sambil menangis. Bro! Maman terlempar hingga tubuhnya menabrak dinding kamar. Darahnya mengucur deras. Kejadian 25 tahun yang lalu terulang kembali. Tangan Maman masih bisa bergerak namun tak leluasa. Dirinya merangkak perlahan menuju tempat kedua tuanya sudah tewas di tempat. Pak, Bu, ojo mati, ucap Maman dengan lirih. Maman pingsan di tempat. Darahnya membasahi lantai. Malam itu, serangan mendadak yang diarahkan oleh Sumerep kepada keluarga Kirana memang sudah direncanakan. Dengan hasil seperti ini, santet malam 1 Suro telah aktif. Akarnya adalah Pak Suroso, batangnya Pak Mulyo, dan daunnya adalah Bu Wati. Buah dari santet malam 1 Suro akan diketahui jika hari itu tiba. Sumerep berhasil mengalihkan perhatian Romo yang telah terfokuskan kepadanya. Kau kalah telak, Romo. Pasukanmu telah kalah telak. Bersujudlah di hadapanku sekarang, teriak Sumerep. Mas, ucap Kirana dari arah belakang Romo dengan suara lirih. Kirana, Sabto, Romo tak habis pikir. Bagaimana bisa Sumerep merencanakan ini semua? Romo, riwayatmu telah habis, ucap Ramli sambil memegangi tubuh Kirana dan Sabto yang sudah tak berdaya. Citra berjalan mendekati Romo sambil mengarahkan pandangannya yang tajam ke arah Romo. Sekarang bersujudlah di hadapan Mbah Sumerep. Kau pantas mendapatkan itu, ucap Citra. Bersujud di hadapan orang yang membunuh keluargaku? Sehina itukah harga diriku terhadap para iblis? Romo membalas perkataan Citra yang congkak itu. Ketahuilah Sumerep, kau bukanlah satu-satunya orang yang tersakiti. Masih banyak orang yang senasib denganmu. Kau telah digelapkan oleh perjanjian iblis, jelas Romo. Ramli kesal mendengar hal itu. Dia pun menjatuhkan Kirana dan Sabto secara bersamaan dan menyerang Romo secara membabi buta. Berhentilah mengoceh. Kau hanya diminta untuk bersujud, bukan mengoceh. Bodoh, teriak Ramli sambil menghantami wajah Romo. Aku tak akan bersujud sekalipun bumi menghimpit seluruh tubuhku, teriak Romo dengan wajah babak belur. Sialan. Ramli masih memukuli wajah Romo. Mas, hentikan, teriak Kirana. Aku tak peduli. Kau harus mati, Romo, teriak Ramli dengan kesal. Pukulan demi pukulan yang dilayangkan oleh Ramli tidak menurunkan harga diri Romo untuk menundukkan kepalanya terhadap Sumerep. Tunduk kamu, sujud di hadapan Sumerep, jelas Ramli. Mas, ampun mas, teriak Kirana. Romo tersenyum terhadap Sumerep. Tidak ada lagi ketakutan di dalam dirinya. Romo benar-benar bernyali besar. Pasalnya, dia seperti memiliki strategi yang tersembunyi. Kamu yakin akan menang, Sumerep? Tanya Romo. Apa maksudmu? Tanya Ramli. Apakah buahnya santet sudah kamu temukan? Tanya Romo. Ramli, berhenti, ucap Sumerep. Nje mbah. Sumerep berjalan menuju arah Romo. Kamu siap menjadi buahnya? Tanya Sumerep. Bukan aku, ucap Romo. Siapa? Tanya Sumerep. Cuy, untuk apa aku beritahu kepada iblis? Jawab Romo. Brengsek, siapa buahnya? Teriak Sumerep dengan kesal.
Tongkat yang dipegangnya diarahkan tepat kepada kepala Romo. "Lebih baik kau bersujud, itulah dosa-dosamu," teriak Ramli. Romo menjatuhkan tubuhnya di hadapan Sumerep. Kepalanya menyentuh kedua kaki Sumerep. "Aku satu langkah di hadapanmu, Sumerep," ucap Romo sambil tersenyum. "Citra, Ramli, tinggalkan orang-orang bodoh ini. Tugas kita selesai," ucap Sumerep. "Tapi Mbah," potong Ramli, "biarkan dia menghayal. Tak ada satupun orang yang mampu menghancurkan santetku," jelas Sumerep. "Tidak ada." "Sesombong itukah dirimu, Sumerep?" tanya Romo. Mbah Sumerep membalikan pandangannya ke arah Romo yang sudah tak berdaya itu. "Kau akan tahu nanti. Di bulan terakhir menuju santet yang kau janjikan itu, dari situ kau akan tahu bahwa rencana yang kau persiapkan selama 25 tahun hanyalah sia-sia semata." "Hahaha. Biarkan saja dia bermimpi. Kita akan kembali lagi di malam 1 Suro," jelas Sumerep. Sumerep, Citra, dan Ramli meninggalkan tubuh Romo yang telah babak belur itu. Dalam benak Romo, dia sengaja melakukan hal ini untuk memancing santet itu tak berdaya. Dia telah menyiapkan umpan cerdiknya untuk membatalkan serangan Sumerep di malam 1 Suro nanti. "Maman, kuharap kau baik-baik saja di tempat musuh," ucap Romo. Dia pun pingsan dengan luka lebam memenuhi seluruh wajahnya. Kirana yang telah berhasil melepaskan ikatan talinya segera berlari menuju Romo. Maman sengaja dijadikan umpan agar dia menukar segala materi yang dipersiapkan untuk membunuh Sabto dan Kirana. Target selanjutnya yang akan Sumerep arahkan adalah Sabto dan Kirana. Hal ini diperkuat. Dia tak mungkin membunuh Buyati karena cintanya masih melekat di dalam hati. Dia juga tidak ingin membunuh Maman dan Romo secara cepat, karena keduanya sudah pasti akan mati sebelum santet malam 1 Suro itu dilayangkan. Namun berbeda dengan pandangan Romo. Maman sengaja memasuki kamar Pak Mulyo dan Buati agar makhluk gede dur itu membawanya hingga ke padepokan Sumerep. Dari situlah Maman akan menjalankan tugasnya yang telah diberikan oleh Romo, bahwa keduanya, Romo dan Maman, akan menjadikan Buyati sebagai batu loncatan santet itu sendiri. Sepeninggal kedua orang tua Sabto, rumah Kirana menjadi sangat sepi. Sabto dan Kirana semakin tak bersemangat untuk membalikan kehidupannya agar menjadi lebih baik. Mereka berdua telah berputus asa dimakan waktu yang terus-menerus menyiksanya. Sementara di padepokan Mbah Sumerep, Aku di mana?" tanya Maman sambil memandangi sebuah gubuk yang berada di tengah hutan dengan dinding penuh dengan tulang belulang manusia yang telah diawetkan. "Sialan, Romo, rencanamu benar-benar beresiko," senyum Maman. Maman memegangi dahinya yang terluka akibat lemparan makhluk itu di dinding tembok kamar Pak Mulyo dan Buati. "Nasib mereka, Sabto dan Kirana, ada pada diriku. Jika aku kalah, mereka juga akan mati dibunuh Sumerep," ucap Maman. Maman merasa makhluk itu dipanggil hanya urusan tertentu saja. Artinya, jika tidak ada mandat langsung dari Sumerep, dia tidak akan datang untuk melakukan penyerangan. Tugas Maman hanya memastikan bahwa sebelum malam 1 Suro, dia telah mempersiapkan itu semua. "Pikirkan, Man, pikirkan. Apa yang harus kau lakukan sekarang? Kau harus cepat ambil tindakan itu sebelum Sumerep dan yang lainnya kembali ke padepokan ini," ucap Maman dalam hati. Dia melangkah ke sebuah ruangan tempat di mana berbagai macam barang-barang seperti baju, helaian rambut, kuku, sisir, cermin, boneka, dan lain-lain berserakan di tempat itu. Baju itu milik Pak Mulyo dan Buati. Lalu apa ini? Maman segera mengecek satu persatu. Siapakah yang mengambil barang-barang ini semua? Bahkan tepat 25 tahun yang lalu barang ini masih ada. Ada yang datang. Maman bersembunyi di dalam lemari yang mana lemari itu juga memuat barang-barang para korban yang menjadi korban santet kebiadaban Sumerep. Dia menutup lemari itu dengan rapat. "Makhluk itu," ucap Maman dalam hati. Dia melihat sosok siluman monyet sedang meletakkan barang-barang milik Sabto dan Kirana. Sejak kapan? Setelah itu, siluman monyet itu menghilang tepat Maman menundukkan pandangannya. Gimana teman-teman? Setelah teman-teman menyimak di bagian ini, apa yang teman-teman dapatkan? Komen ya. Admin undur diri, apresiasi setinggi-tingginya buat Restu Wiro Atmojo. Terus menulis ya, karena kamu luar biasa. Dan admin undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.